kita membangun mindset dan membangun nilai bersama bahwa inklusivitas ini dibutuhkan gitu ya, diperlukan oleh setiap orang tua untuk memahami begitu ya, bahwa setiap anak ini memiliki potensi apapun kondisinya. Perbedaan ini pasti memiliki potensi karena Allah nggak mungkin menciptakan produk yang gagal. Terlebih manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Untuk anak-anak yang terbiasa melakukan aktivitas fisik motorik begitu ya di lingkungan terbuka yang berbeda, itu jauh lebih optimal daripada anak-anak yang menghabiskan waktunya itu untuk screen time yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk ayah bunda semuanya dan juga sahabat Insan Permata dimanapun berada. Kembali dengan Parents Talk, karena setiap orang tua punya cerita untuk dibagi. Jadi selamat datang di podcast kami, jangan takut berbeda. Pada podcast kali ini ada tema yang sangat menarik untuk dibahas bersama, yaitu merayakan keunikan dukungan unit talenta Insan Permata Malang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan untuk membahas tema yang menarik ini, alhamdulillah sudah hadir teman saya, teman seperjuangan di Insan Permata, Ustazah Finuril Aziza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustazah. Sehat ya? Iya. Ini ada dua hal ya Ustazah ya, tentang unit talenta dan tentang anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Ini mungkin kalau bagi wali murid Insan Permata ya, unit talenta itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing begitu. Tapi bagi sahabat Insan Permata di sana mungkin apa ya Insan Permata, apa itu unit talenta begitu. Dan mungkin ada dasar-dasar pemikiran, kenapa sih Insan Permata butuh unit talenta? Bisa dijelaskan Ustazah? Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Parents Talk, karena setiap orang tua punya cerita untuk dibagi pada kesempatan sore hari ini. Perkenalkan, saya Finuril Aziza, Kepala Unit Tumbuh Kembang Talenta Insan Permata Malang. Jadi ini adalah sesi yang sangat menarik ya Ustazah Yusi, karena mungkin nanti parents, ayah bunda semuanya akan mengenal lebih dekat tentang apa itu unit tumbuh kembang talenta dan kenapa Insan Permata butuh gitu ya ada unit ini di dalam pengelolaan pendidikan. Jadi kami ini adalah salah satu unit non formal Ustazah Yusi yang memiliki tujuan sebagai supporting system penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kami bergerak dalam bidang tumbuh kembang begitu ya, untuk memberikan layanan pendidikan yang inklusif bagi seluruh peserta didik, terutama gitu ya yang ada di Insan Permata Malang. Ya, artinya kan tidak hanya bicara masalah anak-anak berkebutuhan khusus ya, tapi juga anak-anak atau peserta didik reguler juga gitu ya, yang membutuhkan mungkin hal-hal khusus gitu ya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang begitu ya Ustazah. Betul. Karena yang kami pahami begitu ya, visi misi yang dibawa oleh Insan Permata itu pendidikan inklusi bukan hanya sekedar memberikan layanan pendidikan khusus untuk anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus yang spesifik Ustazah. Tapi ini diberikan kepada seluruh siswa, karena kita tahu ya, terlebih saat ini kita sedang menjalankan yang namanya program Merdeka Belajar gitu ya dari Kementerian Pendidikan, bahwa setiap anak ini butuh untuk diberikan akomodasi sesuai dengan minat, bakat, potensi. Karena kan Allah itu menciptakan manusia itu penuh dengan keragaman. Jadi tidak mungkin misal dalam satu sekolah terdiri dari 1000 siswa, dalam satu kelas terdiri dari kurang lebih 28 siswa, semuanya harus memiliki cara belajar yang seragam, harus memiliki pemikiran yang sama, harus memiliki minat yang sama pada sebuah topik pembelajaran. Nah, maka adanya unit tumbuh kembang talenta ini salah satunya selain untuk membantu siswa, juga menjadi partner gitu ya bagi para ustadz-ustadzah atau guru-guru, bagaimana kita bisa menyediakan layanan pendidikan yang lebih memanusiakan peserta didik. Ayah bunda,
perlu diketahui bahwa di Insan Permata itu ada 3 unit layanan. Jadi yang pertama ada PAUD, kemudian ada SD, ada SMP. Oh bahkan yang terbaru ya Ustazah ada PKBM gitu ya, yang khusus memang spesial nanti ini untuk melayani anak-anak dengan kebutuhan khususnya begitu. Dan unit talenta ini adalah supporting system untuk semua unit yang ada di Insan Permata. Tuh gitu ya. Artinya bukan masalah berbedanya ya sebenarnya, tapi bagaimana memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Betul. Jadi bukan kita itu memberikan spesifikasi atau adjustment terhadap peserta didik sesuai dengan diagnosa psikologisnya ya Ustazah, tapi bagaimana kami ini menjadi ramah begitu ya. Kami menjadi ramah terhadap keberagaman, kami menjadi ramah terhadap minat peserta didik, kami menjadi ramah terhadap tumbuh kembang anak, yang semua anak pasti memiliki potensi yang berbeda gitu. Jadi kami ingin fokusnya ke sana sih, Us. Iya. Terus kemudian untuk memberikan layanan ini, bentuk-bentuk layanan yang ada di unit talenta ataupun secara umum di unit-unit Insan Permata apa yang saja? Baik, karena tujuan kami ini kan bukan hanya sekedar untuk peserta didik ya, Ustazah. Kami ingin memberikan dampak, kami ingin memberikan filosofi inklusi ini kan untuk seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi di situ pasti ada orang tua, pasti ada guru, pasti ada siswa, dan semua warga sekolah yang ada di Insan Permata, dan juga semua sekolah terutama di Kota Malang ya yang menyelenggarakan pendidikan inklusi begitu. Jadi memang kami ingin menjadi mitra bagi semuanya begitu. Jadi tidak hanya sekedar bagi peserta didik, sehingga bagian dari layanan kami itu diantaranya ada untuk yang pertama untuk orang tua, kami menyediakan yang namanya layanan untuk konsultasi tumbuh kembang begitu ya. Tidak hanya orang tua yang memiliki putra berkebutuhan khusus ya. Bagi orang tua yang mungkin ada kebingungan dengan tumbuh kembang putra putrinya, ini sangat terbekas. Iya, jadi kita terbiasa untuk berdiskusi, berdialog gitu ya, untuk menyamakan persepsi terkait bagaimana ya cara yang paling ramah, cara yang paling menyenangkan untuk bisa mendampingi putra putrinya belajar di rumah. Meskipun itu anak-anak tipikal begitu ya, tanpa harus memiliki diagnosa tumbuh kembang tertentu begitu. Lalu kemudian untuk guru kami juga memiliki tujuan dan program layanan itu Ustazah untuk menjadi mitra belajar gitu ya. Jadi kami juga menyediakan sharing session, lalu kemudian kami menyediakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ilmu, pemahaman, lalu kemudian keterampilan guru-guru dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif. Kemudian itu sekali lagi juga bukan hanya guru-guru pendamping khusus ya Ustazah. Betul. Karena kan nanti guru-guru di Insan Permata itu harus mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus itu di kelas-kelas begitu ya. Jadi sangat terbuka kemungkinan setiap guru, semua guru ya, itu akan berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Bahkan karena filosofi inklusi ini menyeluruh, harus sampai kepada seluruh warga yang ada di Insan Permata, maka termasuk security, lalu kemudian petugas kebersihan atau OJM, lalu kemudian chef yang ada di dapur itu juga diberikan wawasan tentang inklusivitas yang ada di sekolah begitu, supaya semakin paham. Jadi inklusif ya. Jadi suasananya itu dibuat seinklusif mungkin. Jadi ada suasana yang ramah, dia dapat diterima oleh semua pihak yang ada di sekolah seperti itu ya Ustazah. Oke, tadi ada layanan untuk orang tua, kemudian untuk guru ya, terus kemudian untuk siswa kami ada layanan seperti asesmen perkembangan gitu ya. Lalu kemudian asesmen psikologis, lalu kemudian ada pendampingan belajar gitu ya. Jadi kita sediakan guru pendamping khusus begitu yang profesional supaya bisa menjadi mitra untuk menemani proses pembelajaran Ananda. Selain itu juga untuk anak-anak kami ada program-program seperti bimbingan belajar, terapi tumbuh kembang begitu Ustazah. Tadi kan memang banyak ya Ustazah, ternyata banyak pihak-pihak itu yang memang harus terlibat, bahkan semuanya ya, dari istilahnya dari gerbang depan sampai di belakang itu semuanya memang harus ini kondisinya itu inklusif gitu ya. Nah ini khusus ya untuk orang tua ya, khususnya mungkin orang tua yang memiliki putra putri dengan berkebutuhan khusus. Bagaimana bentuk
seperti kerjasama ya, kerjasama, komitmen atau komunikasi yang harus dijalin gitu ya antara orang tua dengan sekolah gitu ya, agar biar sinergi sehingga nanti untuk proses pembelajaran putra putrinya ini bisa optimal begitu. Nah, baik. Jadi yang pertama, karena inklusivitas ini kan adalah sebuah pola pikir ya Us ya. Jadi yang pertama kali sekali itu harus dilakukan bersama-sama, terutama oleh orang tua, adalah kita membangun mindset dan membangun nilai bersama bahwa inklusivitas ini dibutuhkan gitu ya, diperlukan oleh setiap orang tua untuk memahami begitu ya, bahwa setiap anak ini memiliki potensi apapun kondisinya gitu. Jadi memiliki potensi, lalu kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi setara. Lalu kemudian bagaimana kita itu menjadi teladan gitu ya. Jadi orang tua itu adalah teladan untuk selalu memiliki sikap yang inklusif juga gitu. Jadi menerima sebuah keberagaman, lalu kemudian juga bagaimana kita itu menjadi empati sih Us ya. Jadi maksudnya kita tidak melihat bahwa adanya kebutuhan khusus, lalu kemudian diagnosa tertentu bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah sesuatu yang membuat kita merasa minder atau membuat kita itu jadi ada pada satu kondisi mengasihani dalam tanda kutip gitu ya. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu bukan itu. Mereka butuh diberi kesempatan, mereka butuh diberi kepercayaan untuk bisa tumbuh bersama-sama dengan teman-temannya yang tipikal gitu. Jadi memang mindset dulu ya usia, mindset dan membangun nilai inklusivitas bersama-sama, kemudian keteladanan, empati begitu Ustazah. Ini mungkin informasi yang berguna buat orang tua ya, buat ayah bunda yang ada dimanapun berada begitu. Sekarang ini kan fenomenanya ini ya Ustazah, semakin banyak ya. Betul. Ini saya yang mungkin secara pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus itu termasuk awam gitu. Apakah ini memang secara kuantitas itu bertambah ya, karena akhirnya tuh banyak informasi yang diterima orang tua sehingga berani ya mengkonsultasikan putra putrinya ke psikolog atau ke dokter anak atau ke profesional yang lainnya, atau memang dari dulu sebenarnya banyak cuman tidak terekspos saja begitu. Sekarang ini kok fenomenanya dari kuantitas semakin banyak dan jenis-jenis gangguannya itu juga semakin beragam begitu. Ini sebenarnya fenomena apa ini Ustazah? Baik. Ini saya disclaimer dulu ya Ustazah, mohon izin karena sebenarnya kami ini bukan dari kalangan rekan-rekan psikolog, kami juga bukan dari kalangan dokter spesialis anak. Jadi kami adalah seorang pendidik begitu, saya sendiri seorang pendidik special need teacher gitu. Jadi sudut pandang kami pada kesempatan sore hari ini adalah untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang penyelenggaraan pendidikan tentunya ya usia. Jadi betul seperti apa yang disampaikan oleh Ustazah Yusi, apakah sebenarnya kondisi ini itu sudah diketahui sejak lama tapi baru terekspos sekarang, ataukah karena orang tua juga baru semakin menyadari gitu ya terkait dengan isu-isu tumbuh kembang anak, atau ini fenomena apa begitu. Kalau dari sudut pandang pendidikan sih Us, sebenarnya mungkin ini bermula dari penyelenggaraan pendidikan pada kurikulum merdeka ya Us ya, di mana seorang peserta didik itu dilakukan asesmen pendekatan, lalu guru itu diberi paparan bagaimana cara mengenali begitu kebutuhan belajar peserta didik, tidak hanya mendidik seperti zaman kolonial dulu yang semua betul yang semua pembelajaran itu harus dilakukan terstandar gitu ya, dengan nilai-nilai tertentu, dengan cara-cara tertentu yang semuanya itu diseragamkan. Betul. Jadi karena paparan wawasan gitu ya para guru, sehingga bisa mengenali satu persatu kebutuhan peserta didiknya, kesagamannya gitu ya, betul. Lalu kemudian juga karena adanya komunikasi yang intensif mungkin ya antara guru yang di sekolah dengan orang tua yang di rumah, lalu kemudian barangkali berdialog gitu ya, berdialog tentang seperti apa proses pembelajaran di sekolah, bagaimana kondisi putra putri ayah bunda di sekolah, apakah ada kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus begitu, sehingga hal itu mendorong orang tua juga sepertinya butuh untuk sharing kepada profesional ahli lain.
Akhirnya ini menjadi sebuah kebutuhan pembahasan multidisiplin begitu Ustazah. Tidak bisa hanya sebatas oh ini ranahnya psikolog, ini ranahnya dokter atau dokter spesialis tumbuh kembang, psikiater, atau ini hanya ranahnya guru-guru yang menyelenggarakan pendidikan. Tapi kita bekerja bersama-sama, berpikir bersama-sama begitu ya, menggunakan pendekatan multidisiplin untuk melihat kondisi ini atau fenomena ini begitu. Sehingga karena hal-hal tersebut maka barangkali begitu ya secara expose gitu atau keterbukaan orang tua saat ini itu lebih apa ya lebih enak begitu ya, lebih merasa bahwa oh it's okay, ini adalah sebuah kondisi khusus. Setelah penerimaan lalu berpikir apa ini langkah yang kami harus ambil gitu ya, tidak seperti dulu yang penuh dengan ketakutan atau kecemasan gitu. Jangan-jangan Iya, gitu ya. jangan-jangan nanti anakku nih Karena banyak stigma Ustazah. Di masyarakat kan ada stigma-stigma negatif gitu ya kalau seputar dengan anak-anak berkebutuhan khusus begitu, dan itu otomatis kan juga memberikan ketakutan tersendiri ya buat orang tua apabila ada putra-putrinya kok mengarah ke sana begitu. Betul. Itu sebenarnya mungkin terjadi karena ketika berkomunikasi maka yang di highlight itu adalah kelemahannya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu pada anak saya, lalu anak saya ini dinotis sebagai peserta didik berkebutuhan khusus, maka seringkali mungkin begitu ya pendidik itu hanya menyampaikan problematikanya gitu, kekurangannya, masalahnya, sehingga orang tua itu sudah overthinking duluan gitu, mau berkomunikasi dengan sekolah, terlebih membawa putra-putrinya itu ke psikolog atau ke sejawat ahli begitu ya. Jadi kalau kita menyampaikannya sebagai seorang pendidik itu dengan sudut pandang yang empati begitu, dan kita mengenali anak-anak bahwa perbedaan ini pasti memiliki potensi, karena Allah nggak mungkin menciptakan produk yang gagal. Terlebih manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Jadi ketika kita membangun komunikasi awal dengan orang tua, kita pastikan potensinya dulu, kekuatannya dulu, lalu kira-kira apa daya dukung yang bisa kita berikan bersama-sama, sehingga ketika itu terjalin maka orang tua mungkin gitu ya, kita bisa mengurangi rasa takut, rasa cemas, dan bisa menambahkan energi positif untuk bisa terus termotivasi nih dalam mendampingi anak-anak, spesialnya ayah bunda semuanya. Oke, Gitu. artinya kalau bentuk-bentuk kerjasama antara orang tua dengan sekolah ya, terutama sekolah-sekolah inklusif begini, dalam bentuk apa saja itu? Kalau bentuk kerjasamanya kami banyak ya Ustazah. Yang pertama itu karena kami ini selalu memulainya dengan komunikasi yang empati, maka bentuk kerjasamanya diantaranya kami pasti ada komunikasi terkait dengan program begitu ya, program Ananda gitu. Jadi kami punya yang namanya kalau di layanan inklusi itu program pendidikan individual atau program individual gitu ya, PPI gitu ya. Jadi bentuknya itu komunikasi. Lalu kemudian kami juga ada salah satu bentuk kerjasamanya itu evaluasi dan monitoring begitu ya. Jadi kami melakukan evaluasi sejauh mana semua yang kami targetkan bersama ini tercapai. Lalu kemudian kami mengevaluasi juga kendalanya di mana ketika itu tidak tercapai begitu ya. Jadi kami memang rutin untuk menyelenggarakan komunikasi yang intensif seperti itu. Berkala Betul. gitu ya, Jadi memang ada dukungan emosional juga yang kami berikan. Jadi kita terbiasa saling menguatkan begitu ya Usia. Jadi ada sesi konsultasi, ada sesi sharing session bersama dengan orang tua seperti itu. Ini mungkin tadi ada bentuk-bentuk kerjasama dari orang tua begitu nih. Tapi kalau melihat hal fenomena yang tadi saya sebutkan begitu, sebenarnya kan akhirnya sekolah-sekolah itu sebenarnya dituntut menjadi inklusif. Betul. Ya, tapi di lapangan ternyata sekolah-sekolah inklusi itu tidak banyak Ustazah. Nah ini kadang-kadang menjadi orang tua itu kesulitan gitu nih. Di satu sisi orang tua membutuhkan lembaga pendidikan untuk putra-putrinya yang sesuai, tapi untuk dimasukkan ke mana ini tempatnya yang kurang seperti itu. Nah ini mungkin pengalaman dari Ustazah Finuril,
kalau ada sekolah yang ingin menjadi sekolah inklusi, mungkin masih nol ya dari awal. Kira-kira berangkat dari mana dulu gitu? Iya. Yang pertama mungkin mindset terkait dengan pemahaman ya semua guru-gurunya begitu, semua penyelenggara pendidikan. Jadi stakeholder dulu yang pasti adalah pimpinan sekolah. Bagaimana kita semuanya itu harus menyamakan persepsi bahwa tidak mungkin kita saat ini itu tidak menjadi inklusif karena dunia bergerak begitu cepat begitu ya. Kita terbiasa nanti di masa yang akan datang tuh anak-anak kita juga berinteraksi dengan masyarakat global gitu ya, yang mungkin berbeda sudut pandang, berbeda pemikiran dan lain sebagainya. Jadi memang yang pertama adalah mindset inklusif dulu. Kalau kita sudah punya mindset inklusif tuh selanjutnya pasti kita akan termotivasi untuk belajar. Jadi memang seorang guru, seorang pendidik itu tidak mungkin gitu ya menjadi orang-orang yang lelah belajar, Ustazah Yusi. Jadi memang kita harus belajar karena itu tadi penyelenggaraan pendidikan yang inklusif itu membutuhkan multidisiplin ilmu. Jadi tidak hanya sekedar secara pedagogik gitu ya, seorang guru itu memiliki keterampilan untuk mengajar di kelas saja, itu tidak menyajikan materi pembelajaran lalu kemudian melakukan penilaian, tidak hanya sekedar itu. Tapi masing-masing masing-masing pendidik itu harus mengetahui tahapan tumbuh kembang anak-anak yang ada di kelasnya. Ini tuh periode PAUD, berarti apa ya yang harus kita utamakan nih penyelenggaraan pendidikan dengan program seperti apa supaya pendidikan yang kita berikan tuh benar-benar pendidikan yang memanusiakan manusia, terutama manusia-manusia kecil ini gitu. Jadi apa dulu, jangan sampai salah. Lalu kemudian ketika di SD nanti kita fokusnya pada apa nih di SD, lalu kemudian nanti di SMP-nya karena mereka ini sudah remaja awal gitu ya, maka secara tumbuh kembang, secara psikologis tuh guru harus memahami betul profilnya itu seperti apa kalau kita itu mau menjadi sekolah yang inklusif. Berarti yang pertama memang itikat yang kuat dari pimpinan gitu ya, karena sudah ketika itu sudah ada, maka mau tidak mau kita harus meningkatkan kompetensi gitu ya bagi pendidik-pendidik yang ada di sekolah tersebut. Nah setelah itu step berikutnya apa? Setelah step berikutnya, setelah kita semuanya memahami ya ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan untuk menjadi pendidik yang inklusif, untuk menjadi sekolah yang inklusif, berikutnya adalah kecermatan begitu ya untuk menyusun sebuah program begitu. Untuk menyusun sebuah program individual begitu ya, lalu kemudian menyelenggarakan dan menyediakan sistem dukungan sih Ustazah Yusi. Jadi sistem dukungan, jadi seperti apa itu? Misalkan ya, karena nggak mungkin kalau kita menyelenggarakan pendidikan yang inklusif itu mereka hanya belajar menggunakan satu media saja cukup, misalkan paper and pencil saja, atau mungkin anak-anak harus secara terpaksa begitu ya mau mengikuti pembelajaran kita yang kita sajikan dengan metode berceramah seperti itu. Jadi karena anak-anak itu sekarang terlebih mereka itu kan eksploratif ya, minatnya itu juga luas, lalu kemudian ini juga generasi alfa ya yang kita sendiri itu mungkin banyak terkejut gitu bahwa mereka tuh mencintai belajar yang eksploratif begitu. Mungkin minat mereka juga sangat beragam. Jadi dibutuhkan media-media untuk invitasi sehingga membuat mereka itu menarik gitu ya, menarik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi setiap hari itu ada motivasi untuk kenapa saya harus sekolah begitu. Karena kita tidak lagi berpikir begitu ya, berpikir bahwa inklusi itu hanya tentang bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus yang punya diagnosa itu bisa masuk ke sebuah sekolah bersama-sama dengan teman-temannya yang tidak ada diagnosa atau teman-temannya yang tipikal. Nah, yang paling mungkin membuat kita saat ini tuh sedih gitu ya Ustazah Yusi ya, adalah bahwa setiap sekolah itu diminta untuk menjadi inklusif, tapi mungkin begitu ya bekal-bekal yang dibutuhkan untuk bisa menjalani atau memberikan fasilitas pendidikan yang inklusif itu belum sepenuhnya siap. Sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya tuh potensinya besar sekali gitu ya, tapi mereka itu hanya hadir di sekolah pagi hari, lalu kemudian entah apa yang terjadi dan apa yang dilewati sepanjang jam belajar di sekolah, nanti tahu-tahu pulang gitu ya. Jadi nggak ngerti mereka tuh aktivitasnya apa begitu. Ini juga menjadi kegalauan begitu ya teman-teman dari sekolah. Kalau saya ketemu dengan teman-teman dari sekolah lain begitu ya, orang tua itu ya kepinginnya sih putra-putrinya sekolah begitu ya.
tanpa mengetahui bahwa putra-putri ini ada hambatan tertentu begitu. Nah, ini biasanya para pendidik yang ada di sekolah tersebut mulai menyadari ya ada hal-hal gitu ya. Mungkin karena kurang atensinya atau banyak bergeraknya begitu, atau hal-hal perilaku-perilaku khusus begitu ya. Nah, tapi ini tidak ada pendidik yang punya kompetensi untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ya untuk sekolah-sekolah seperti ini bagaimana Ustazah? Baik. Jadi sebenarnya kan untuk saat ini ya, karena era keterbukaan teknologi, informasi dan yang lainnya, sebenarnya yang dibutuhkan itu keinginan untuk kita tuh mau belajar atau tidak. Jadi kita tuh akses terhadap ilmu, informasi dan hal apapun tuh sebenarnya kan bisa didapatkan dari mana saja. Betul. Berbeda mungkin 15-20 tahun yang lalu kalau kita belajar tuh kita butuh gitu ya, ada buku Beli di depan buku kita dulu. gitu ya, mengikuti buku dulu. workshop atau mungkin seminar dulu begitu ya, atau kita harus secara spesifik tuh mungkin pergi ke kampus untuk kuliah. Tapi saat ini tuh banyak sekali kan Ustazah ya kesempatan kita tuh bisa akses ilmu. Termasuk juga diantaranya program ini gitu ya, Parents Talk ini kan sangat inspiratif sekali ya mungkin nanti yang akan datang sebagai tamu tuh juga dari berbagai macam kalangan. Jadi sebenarnya guru-guru itu bisa memanfaatkan ini gitu ya untuk akses ilmu, pengetahuan begitu dari kegiatan-kegiatan semacam ini. Lalu kemudian mungkin mengikuti influencer yang memang fokus terhadap isu-isu tumbuh kembang begitu ya, terhadap penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. Jadi memang mindset untuk terus mau termotivasi belajar itu yang paling penting, Ustazah. Lalu kemudian action ya. Jadi kita tidak menunggu-nunggu begitu. Jadi sebagai seorang tenaga pendidik tuh tidak menunggu-nunggu lalu kemudian membuat sebuah alasan untuk hopeless di awal gitu ya. It's okay. Ini kondisinya seperti ini, kami belum punya bekal, kami belum diberi pelatihan, lalu kemudian ya sudah ini kami nggak bisa nih. Ini anak harus diapain gitu ya, atau paling mentok ya udah nggak usah diapa-apain, nanti orang tua harus bawa student teacher sendiri dari rumah. Nggak seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini kita hindari gitu ya. Jadi kita tuh in action aja, kita sambil belajar. Karena apa? Anaknya sudah ada di depan kita nih. Betul. Anaknya sudah ada di depan kita. Orang tua sudah percaya juga ke orang tua gurunya, sudah percaya begitu ya. Orang tua meletakkan ekspektasi atau mungkin target. Sedangkan anak-anak ini kan berpacu dengan waktu begitu ya. Usia kronologisnya semakin bertambah, usia mentalnya belum tentu kalau kita tidak memberikan intervensi sedini mungkin. Jadi ya kita belajar, kita sharing, kita diskusi dengan rekan sejawat, lalu kemudian kita segera action gitu ya, melakukan apa yang memang seharusnya bisa dan mungkin serta harus kita lakukan. Iya. Nah, itu buat pendidik-pendidik yang di luar sana ya, yang mungkin di kelas-kelasnya atau di sekolahnya ada anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Sebenarnya tidak ada hal yang tidak mungkin ya untuk saat ini begitu, karena akses media sudah sangat terbuka, informasi-informasi banyak ya sumbernya yang bisa diakses begitu ya. Daripada tidak melakukan sesuatu, mending apa yang kita punya itu yang kita lakukan. Betul. Dan karena kita menyadari juga sebagai seorang pendidik itu kan kita harus kreatif ya, Jadi apapun yang sebenarnya ada di sekitar kita itu bisa menjadi media belajar buat anak-anak gitu. Jadi tidak harus gitu ya. Kalau di Insan Permata kan kita punya di unit tumbuh kembang itu kita punya yang namanya sensory room begitu ya. Kita punya snow zealand room, kita punya ruang sumber, kita punya berbagai macam APE begitu untuk membantu anak-anak belajar. Tapi mungkin bagi sekolah-sekolah yang belum berkesempatan memiliki sarana prasarana pendukung yang seperti itu, maka kita bisa memanfaatkan semuanya sih. Jadi semua yang ada di sekitar anak-anak itu bisa menjadi media belajar yang memungkinkan mereka itu bisa belajar, bereksplorasi dan pada akhirnya nanti bisa mengatasi semua hal-hal yang mereka ini selama ini terhambat. Begitu. Termasuk mungkin kalau yang sekolah-sekolah yang dekat punya lingkungan dekat dengan alam ya Ustazah, betul kan, tidak harus misalnya untuk mengusahakan sensory room sendiri, itu kan juga biayanya besar ya. Betul. Tapi dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar itu juga bisa sebagai dukungan juga ya untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Iya, betul-betul. Karena kan juga ada dalam filosofi penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum merdeka itu pendidikan berbasis lingkungan ya, Jadi lingkungan di sekitar kita itu sangat mungkin
mungkin gitu ya menjadi salah satu media belajar gitu. Jadi kita bisa pergi ke sawah untuk anak-anak itu bermain lumpur begitu ya, lalu kemudian berjalan di pematang sawah, lalu kemudian memandang warna hijaunya padi. Sensorinya bekerja begitu ya, Karena kan terstimulasi. iya, jadi anak-anak ini ya manusia itu benar-benar bisa belajar, bisa memproses informasi, bisa berinteraksi sosial itu ketika sistem panca indera dan juga keseimbangan serta otot persendiannya itu terstimulus, siap. Jadi ketika panca indera itu belum terstimulus, lalu kemudian keseimbangan belum terstimulus, lalu kemudian otot dan persendiannya itu juga masih kaku dalam tanda kutip gitu ya. Anak-anak ini akan sulit belajar gitu. Jadi meskipun mereka itu dipaksa, dikondisikan untuk duduk tenang gitu ya dalam sebuah kelas, itu mungkin akan membuat mereka tidak optimal menyerap informasi, materi, instruksi gitu ya dari guru-guru yang di kelas begitu. Jadi memang harus kita selesaikan itu semuanya, dan kita sangat mungkin memanfaatkan lingkungan itu sebagai media belajar anak. Betul, itu kan pengalaman-pengalaman kita waktu kecil ya Ustazah ya. Betul. Yang Kita saat itu ini sudah nggak ada ya. menjadi hal yang mahal sekarang. Betul. Karena ketika kita ingin bermain ke sawah kita harus bayar. Betul. Untuk outbound kita harus bayar. Sementara dulu itu kita tersimulasi secara tidak langsung ya, karena kita memang berinteraksi dekat gitu dengan alam ya. Kita ke sawah, kita manjat, kita bermain dengan berbagai macam tekstur itu dari alam begitu. Iya betul. Dan mungkin ini juga yang tadi ya benang merahnya menjadi salah satu hal yang saling terkait dengan yang tadi Ustazah sampaikan. Diagnosa anak-anak berkebutuhan khusus sekarang semakin beragam, kayak gitu jumlahnya semakin banyak. Nah di antara diagnosa ini ada anak-anak dengan hambatan gangguan sensorik Ustazah. Nah ini anak-anak yang seperti itu mungkin juga sangat minim begitu ya interaksinya dengan alam begitu, sehingga alam atau lingkungan ini bisa menjadi salah satu media terapeutik sebenarnya untuk anak-anak. Ini informasi yang sangat bagus ya buat ayah bunda dimanapun berada gitu ya yang menyimak acara ini. Jadi daripada putra putrinya itu banyak diam di rumah tuh begitu ya, diajak keluar gitu ya bermain di alam gitu, kemudian dengan berbagai macam tekstur mungkin tanpa harus pakai alas kaki gitu ya, sehingga taktil yang di kaki juga terstimulasi begitu ya. Beraktivitas dengan tangannya, badannya dan bergerak bebas itu jauh lebih baik untuk tumbuh kembangnya gitu ya. Betul Ustazah. Karena memang dari penelitian sendiri ya gitu yang kami juga pernah baca, kami pernah simak, itu ada ahli yang mengatakan bahwa ada perbedaan aktivitas saraf begitu ya di otak untuk anak-anak yang terbiasa melakukan aktivitas fisik motorik begitu ya di lingkungan terbuka yang berbeda itu jauh lebih optimal daripada anak-anak yang menghabiskan waktunya itu untuk screen time yang panjang gitu. Jadi anak-anak yang mungkin terlalu banyak nonton TV, main gadget gitu ya usia itu memiliki aktivasi atau aktivitas sistem saraf otak itu yang lebih aktif begitu ya. Kalau anak-anak yang beraktivitas fisik motor itu lebih aktif daripada anak-anak yang menghabiskan waktunya itu hanya dengan gadget gitu. Karena di alam selain kita belajar tentang ketangkasan begitu ya, kita juga belajar tentang emosi. Bagaimana anak-anak itu menjadi tenang, bagaimana anak-anak itu jadi memiliki kontrol terhadap tubuhnya, memiliki kontrol terhadap permasalahan atau gejolak emosi yang saat itu sedang dia rasakan, bagaimana tubuh itu memiliki kontrol untuk menjaga keselamatan begitu ya, dan itu semuanya dibutuhkan begitu ya. Dan itu semuanya dibutuhkan sepanjang anak-anak itu mengikuti aktivitas pembelajaran dan tumbuh kembangnya di rumah dan di sekolah. Betul. Artinya ketika beraktivitas pun sebenarnya tidak hanya fisik motoriknya saja yang tersimulasi, tapi anak-anak juga berlatih untuk meregulasi emosinya. Betul, meregulasi emosi. Selain itu juga akan ada stimulus bahasa, karena pasti ketika anak-anak bermain di alam tuh banyak sekali hal-hal yang melintas dalam otaknya itu
untuk ditanyakan gitu ya, karena mereka merasa sangat tertarik begitu. Jadi mungkin dia akan menanyakan, oh ternyata apakah ini beras begitu ya, Abi atau Papa, Dedi, apakah ini beras begitu ya, oh ini kecil ya, lalu bagaimana ini bisa dimakan gitu ya. Jadi perkembangan bahasanya akan terstimulus, kosakatanya akan semakin meningkat, dan itu semuanya terjadinya secara alami dan anak-anak suka, dibanding dengan anak-anak itu harus duduk diam begitu ya di atas meja, lalu kita Ada beri lembar kerja gitu ya. Mereka juga tidak bisa melihat secara real gitu, tidak bisa menyentuh teksturnya, mereka tidak bisa memperkirakan besar kecilnya gitu. Tapi kalau di alam mereka bisa melihat itu secara nyata gitu. Jadi sekaligus untuk keterampilan berhitung dasar begitu. Oh ternyata setiap bulir ini jumlahnya banyak ya, Maya, jumlahnya banyak. Oh ternyata biji padi itu kecil, dia lebih besar dari biji kopi gitu. Akhirnya kan perkembangan pengetahuannya juga semakin meningkat karena terpaut antara satu informasi ini dengan informasi yang lain gitu. Itu memungkinkan semua aspek tumbuh kembang itu bisa berkembangnya tuh holistik gitu ya, menyeluruh. Jadi nggak hanya memberikan stimulus pada satu aspek saja gitu ya, fisik motorik saja gitu, tidak. Tapi kalau seperti efek domino gitu ya betul, Ustazah. betul. Jadi berkembangnya ke suatu aspek perkembangan ini sebenarnya diikuti dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya begitu ya. Begitu pula ketika mundurnya atau keterlambatan sebuah aspek perkembangan juga akan diikuti kemunduran aspek-aspek perkembangan yang lainnya gitu ya. Nah, ini Ustazah, pengalaman kami ya di PAUD begitu ya, banyak orang tua itu kadang-kadang kurang aware begitu dengan apa yang terjadi kepada putra-putrinya. Nah, mungkin Ustazah Finurul bisa memberikan informasi ya kepada ayah bunda begitu. Sebenarnya apa sih yang tanda-tanda atau gejala apa begitu ya? Orang tua tuh seharusnya sudah aware bahwa anakku ada sesuatu, apakah ini butuh bantuan profesional atau seperti itu mungkin tanda-tanda awalnya seperti apa? Iya, jadi memang parents gitu ya, ayah bunda atau guru-guru di sekolah itu sebenarnya wajib banget gitu ya memahami terkait dengan tumbuh kembang tuh supaya apa sih? Supaya selain kita tuh tahu masing-masing periode usia itu tahapan yang harus dicapai itu apa saja, kita juga memahami red flag gitu ya, memahami tanda bahaya gitu. Jadi masing-masing periode usia. Misal, oh anakku nih usianya sudah 2 tahun, tapi kok perkembangan fisik motoriknya dia belum bisa duduk sendiri, misal gitu ya. Jadi ketika duduk tuh masih ambruk gitu, misalkan secara motorik ya. Lalu kemudian, oh kok dia tuh kalau jalan masih nabrak-nabrak ya gitu. Kok dia belum bisa kontrol tubuhnya ya gitu. Kemana-mana harus dengan berlari, harus dengan melompat. Kenapa dia tidak bisa untuk dari ruang tamu ke dapur itu jalan saja? Kenapa harus selalu berlari misalkan? Dan itu berlarinya itu bukan karena tidak terkontrol begitu ya. Lalu kemudian secara bahasa, kenapa dia belum ada ketertarikan atau minat begitu ya menyampaikan kebutuhannya itu secara verbal? Kenapa kalau menginginkan sesuatu tuh harus tarik-tarik ya, nunjuk-nunjuk, lalu kemudian tarik-tarik baju orang tuanya begitu, geleng-geleng betul gitu ya. Jadi belum bisa berkomunikasi secara verbal. Lalu kemudian secara emosional mungkin ada ledakan-ledakan emosi yang uncontrol gitu ya, yang sulit sekali untuk dikontrol, dan itu terjadinya tuh intensif dengan durasi yang lama begitu ya. Jadi sering apapun itu diresponnya itu dengan marah yang meledak-ledak. Dan ini moms gitu ya, moms, dads, atau para ustadz-ustadzah dan guru-guru yang setiap hari berinteraksi panjang dengan anak-anak, bukan berarti anak tuh nggak boleh marah gitu ya. Marah itu adalah emosi naluriah atau alamiah yang bahkan semua orang tuh harus punya gitu, karena itu termasuk salah satu bagian dari emosi dasar. Jadi emosi dasar manusia. Tapi apakah semua hal harus direspon dengan marah begitu? Itu yang mungkin bisa menjadi red flag atau kepedulian kita begitu ya, sebagai orang tua, sebagai guru gitu. Jadi memang kita harus memahami dulu nih Ustadzah Yusi supaya kita tahu tahapan tumbuh kembang. Jadi kita harus aware ya, kita harus selalu informatif, maksudnya tuh akses informasi. Kira-kira kalau anakku sekarang ini 4 tahun, secara fisik motor itu harus bisa apa saja secara
perkembangan bahasa tuh harus seperti apa, secara emosional harus bagaimana, secara kognitif tuh apa saja, dan jangan terlalu berpikir gitu, atau selalu berpikir bahwa aspek kognitif tuh berarti selalu berkaitan dengan aspek akademik gitu. Itu sesuatu yang mungkin berbeda begitu Betul. ya. Dari hal-hal yang Ustazah Finula sebutkan tadi, kan tidak ada ya syarat ke sekolah itu anak-anak mengenal huruf, sudah mengenal huruf, sudah bisa membilang, Iya. sudah kenal dengan abjad begitu. Tapi itu justru yang sering disampaikan oleh orang tua ke kami. Menjadi Ya, target gitu betul. ya. Selain menjadi target, itu juga menjadi ini hal-hal yang Sering dikonfirmasi. betul. Anak saya sudah pinter kok, Ustazah gitu. Iya. Anak saya sudah kenal huruf A sampai Z. Iya. Anak saya sudah bisa berhitung. Itu menjadi hal-hal yang kemudian seperti syarat gitu Iya. ya. Anak-anak itu ke sekolah gitu ya. Iya, Padahal secara rata bukan itu sebenarnya. Betul. Yang dikhawatirkan justru mereka sudah tahu angka, lalu kemudian sudah tahu abjad, sudah mengerti bentuk huruf, simbol dan lain sebagainya itu, tetapi tidak fungsional gitu ya. Tapi Konteksnya betul, yang konteksnya. tidak tepat. Iya, jadi mereka itu sudah mengerti simbol-simbol itu, tapi mereka tidak mengerti perasaannya. Dia tidak bisa mengidentifikasi ini perasaan apa sih yang aku rasakan gitu ya. Jangankan mengenali perasaan teman, mungkin perasaan orang lain yang ada di sekitarnya, dia sendiri tidak bisa merasakan aku ini sedang apa gitu ya. Ini tuh perasaan seperti apa, karena itu tadi mungkin begitu ya, parents gitu terlalu terburu-buru untuk memberikan stimulus yang arahnya itu ke hal-hal yang akademik ini tadi. Dikenalkan huruf, dikenalkan angka, terlebih yang menyedihkan itu semuanya itu disodorkan menggunakan gadget gitu ya. Jadi menggunakan gadget sehingga anak-anak itu betul tahu angka, mereka tahu abjad, mereka tahu huruf gitu, mereka tahu membaca, tapi mereka nggak ngerti ini fungsinya untuk apa dalam kehidupan mereka gitu ya. Jadi mereka tahu itu semuanya tapi mereka nggak mandiri gitu. Semuanya dibantu gitu ya. Toilet trainingnya belum tuntas, makannya masih pilih-pilih, pegang sendok belum bisa gitu ya, minumnya masih pakai dot gitu. Terus mereka bisa baca di usia 2 tahun gitu. Tapi ini juga ada beberapa pandangan dari ahli ya yang mungkin berbeda Ustaz, karena ada anak-anak yang juga tidak kalah spesial Allah ciptakan di usia 2 tahun tuh sudah bisa baca tanpa ada stimulus gitu ya. Jadi kalau dari orang tua tuh menyatakan tanpa ada stimulus yang benar-benar teratur dan dipaparkan secara nyata gitu ya. Tapi mungkin ya terpaparnya itu dari apa yang dia tonton, dari buku-buku yang memang dia tuh berminat gitu ya. Secara alamiah itu memang otaknya itu memiliki minat ke sana. Jadi ada beberapa anak mungkin biasanya ya ini anak-anak dengan kondisi gifted itu mungkin biasanya di usia 2 tahun tuh sudah mulai bisa membaca kata-kata sederhana dan itu semuanya itu alamiah gitu. Nah, ini kalau orang tua merasa ya sudah merasa dengan paparan informasi, kemudian merasa bahwa ada sesuatu nih dengan anakku begitu. Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Oke. Jadi yang pertama memang karena itu tadi ya, kita harus paham tahapan tumbuh kembang supaya kita bisa memahami red flag anak, mengenali lalu segera action. Jadi yang pertama adalah berkomunikasi dengan guru di sekolah kalau anaknya ini sudah sekolah. Lalu kemudian sesegera mungkin kita pergi ke pusat bantuan. Jadi bisa ke rumah sakit untuk ke dokter spesialis anak gitu ya, bisa ke tumbuh kembang untuk bertemu dengan sejawat psikolog atau psikiater begitu Ustazah. Jadi berkonsultasi dengan beliau-beliau lalu kemudian melakukan asesmen perkembangan Untuk menegakkan diagnosa. atau minimal untuk mendapatkan profil gitu ya. Profil lengkap sebenarnya kondisi anakku ini apa, apakah memang ada kondisi klinis yang melatar belakangi gitu ya, misalkan seperti permasalahan permasalahan yang ada pada otaknya begitu, apakah ini hanya karena stimulus yang sebenarnya dibutuhkan anak tapi kita belum paparkan gitu. Jadi memang karena ada anak-anak berkebutuhan khusus tuh
Ustazah, kalau di lapangan gitu ya, mereka menjadi special needs itu karena memang secara neurologis mereka itu Dari memiliki lahir betul gitu ya. sudah ada itu Iya, gitu ya. dari sistem kerja otak tuh memang memiliki perbedaan merespon informasi. Jadi kondisi-kondisi neurodivergent ya kalau saat ini kita sebutnya. Atau juga ada anak-anak yang memang menjadi berkebutuhan khusus tuh karena paparan stimulus yang seharusnya dibutuhkan anak di usia itu disediakan oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh pengalaman nyata itu tidak diberikan. Sehingga akhirnya mereka Stimulus, ya. sehingga mereka akhirnya harus mendapatkan layanan-layanan yang inklusif ini tadi. Artinya sudah bukan eranya lagi ya orang tua itu menutup hal-hal tersebut begitu ya. Jadi kalau sudah dirasakan ya segera gitu ya. Iya. Kalau yang sudah di sekolah berarti segera berkomunikasi dengan guru Iya. atau dari informasi pihak sekolah mungkin bisa merekomkan ya. Iya, betul, mereka Harus konsultasinya atau menghubungi pusat bantuan anak gitu iya, ya. betul. Karena kami juga di antara salah satu jenis layanan kami kan karena ada asesmen ya, asesmen perkembangan, ada konsultasi dengan ahli, maka kami juga biasanya itu melakukan referral secara ahli tangan dari kasus yang ini tuh hanya ini bisa nih cukup nih dengan diselesaikan di sekolah saja dengan special need teacher, dengan kepala unit tumbuh kembang. Ada hal-hal yang mungkin ini butuh dirujuk begitu ya ke profesional, bisa psikolog, bisa dokter anak, bisa dokter spesialis tumbuh kembang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh lagi menjadi orang tua yang banyak overthinking, meskipun sebagai seorang tenaga pendidik ya atau orang tua kedua anak-anak di sekolah, kita perlu juga memberikan kesejahteraan emosional kepada orang tua untuk memberi waktu lebih untuk penerimaan. Jadi nggak mungkin langsung ayo bunda nih harus segera nih gitu ya ke tempat tumbuh kembang nih, harus segera ke rumah sakit. Pasti orang tua juga mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Jadi beri dukungan psikologis dulu, beri ruang untuk menerima ini semua. Baru ketika orang tua siap, kita juga terus mendampingi untuk mengawal semua tahapan dan proses-proses ini. Lalu kemudian sesegera mungkin berpikir bahwa kita tidak mungkin mengulur waktu terlalu lama atau terlalu jauh karena anak-anak kita nih segera butuh penanganan yang tepat gitu, yang komprehensif. Semakin cepat dibantu maka akan semakin banyak progres yang mungkin bisa mereka capai, wujudkan, daripada mungkin kita dengan kecemasan kita, ketakutan kita, overthinking kita justru membuat anak-anak kita tuh semakin sulit juga untuk berkembang begitu. Jadi semakin tidak dikenali maka akan semakin memungkinkan gitu ya anak-anak ini tidak terbantu. Semakin tidak terbantu maka yang akan muncul di permukaan itu hanya kekurangannya begitu ya, hanya kesulitannya, tapi potensi, kekuatan, prestasi itu tidak akan bisa kita kenali gitu. Betul. Dan ayah bunda, prinsip dari stimulasi yang tepat itu sedini mungkin diberikan itu dampaknya akan semakin baik ya. Betul. Kan kalau misalnya ada anak-anak dengan hambatan-hambatan seperti ini ya Ustazah, sedini mungkin ditangani itu keberhasilannya akan semakin besar begitu. Artinya kita kan juga berlomba dengan waktu. Betul, kita berlomba dengan waktu. Karena juga kita mengenal golden period ya Jadi ada usia keemasan pada anak-anak, terutama anak-anak usia dini. Ada yang menyebutnya 0 sampai 2 tahun, ada yang berpendapat 0 sampai 4 tahun. Di mana pada usia-usia kritis ini otak anak tuh seperti spons gitu ya, atau kita sebutnya itu plastis ya. Kalau dari teori tumbuh kembang tuh namanya otak kita tuh bekerjanya secara plastis, jadi masih sangat mudah dibentuk dibanding mungkin nanti anak-anak tuh sudah melewati fase usia dini 9 tahun ke atas tuh udah susah banget untuk membentuknya menjadi seperti kondisi ideal yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang atau yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Jadi sedini mungkin itu dikenali, lalu kemudian diintervensi, insya Allah tingkat keberhasilannya juga akan semakin tinggi. Begitu ya. Nah ini mungkin kita kembali yang ke unit talenta tadi. Selama Ustazah Fi Nuril berkiprah ya mendampingi anak-anak istimewa ini, tantangannya apa Us? Tantangannya, wah Masya Allah ya, ini kita sudah di tahun 15, kita on the way 20 tahun menjadi inklusif. Remaja ya? Iya gitu ya. Ibarat seorang anak sudah memasuki usia, bukan remaja, kalau di Islam kan nggak ada remaja ya, itu sudah balik sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau tantangan tuh kita
karena kita inklusif jadi pengennya tuh mikir semuanya tuh positif aja bawaannya ya Us. Jadi kita tidak sebut itu sebagai sebuah hal yang mungkin menantang dalam artian tuh membuat kita kesulitan gitu ya. Tapi ini adalah tantangan yang membuat kita tuh terus merasa ter-challenge bahwa ini sebenarnya setelah ini saya harus ngapain lagi nih gitu. Saya harus melakukan apa lagi. Yang paling sulit itu musuh terbesar selain diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya itu adalah orang-orang terdekat yang ada di lingkungan anak-anak begitu ya. Jadi yang paling sulit, yang paling menantang itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, menyelaraskan pikiran gitu ya, menyelaraskan tujuan itu dengan orang tua. Karena apa Ustazah Yusi? Seringkali begitu ya, orang tua gitu itu selalu membuat target-target itu yang sebenarnya inginnya gitu ya, ukuran-ukurannya itu adalah hal-hal yang beliau inginkan sendiri sebagai seorang tua gitu. Jadi mentargetkan sesuatu itu yang aku tuh ingin anakku sekolah inklusi gitu. Tapi beliau belum menyiapkan dukungan-dukungan seperti membereskan tahapan perkembangan bawah gitu ya, misalkan itu belum terstimulus gitu, lalu kemudian inginnya anakku itu bisa berinteraksi sosial Ustadzah begitu, tapi bagaimana mau berinteraksi sosial sedangkan begitu ya 5 panca inderanya juga belum terstimulus, seperti itu sih Us. Jadi memang yang paling menantang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi itu adalah salah satunya begitu ya, bagaimana kita bisa memiliki persepsi yang sama antara guru dengan orang tua. Ayo ketika kita menetapkan target itu lihat anak gitu ya, bahwa semua yang saat ini itu sedang kita susun, sedang kita ikhtiarkan begitu ya, yang saat ini sedang kita kerjakan itu sebenarnya muaranya di anak gitu. Jadi bukan egoisme kita sebagai seorang pendidik, pokoknya ini kalau aku gurunya anak ini pasti bisa gitu ya, memaksakan diri sehingga tapi tidak lihat anak. Atau mungkin ketika kita menjadi ayah bunda, mom and daddy gitu ya, menetapkan target di anak yang mungkin itu tuh melampaui atau mungkin susah sekali untuk bisa diwujudkan di anak gitu. Jadi kita nggak boleh menjadi orang dewasa di sekitar anak yang tidak mengenal anak. Karena banyak ya fenomena orang tua itu harusnya menjadi orang yang paling kenal siapa anaknya, tapi sebenarnya tidak seperti itu gitu. Kita hanya dekat dengan anak secara fisik, tapi secara psikologis mungkin belum sepenuhnya mengenali kebutuhan anak, sehingga seringkali menetapkan ekspektasi itu melampaui gitu ya, terlalu tinggi mungkin dengan kondisi anak-anak saat ini. Bisa jadi dipengaruhi karena mungkin melihat itu ya Ustazah, melihat anak temannya, anak saudara, apalagi kalau kumpul keluarga besar begitu ya, yang sepupunya kok sudah bisa begini, akhirnya itu memasang target itu untuk anaknya begitu ya. Padahal tadi yang disampaikan Ustazah, semua anak itu dilahirkan unik begitu ya, semuanya butuh kebutuhannya berbeda. Betul, dan pasti ada potensinya ya. Selain itu mungkin juga regulasi ya Us ya, regulasi di masing-masing sekolah atau regulasi penyelenggaraan pendidikan misalkan begitu ya. Jadi kebijakan kurikulum yang terus berganti begitu, itu kan juga menyulitkan kami ya yang di yang di teknis begitu, bagaimana nih harus mengkonsep pendidikan yang benar-benar inklusif, sedangkan kebijakan atau regulasinya itu juga perkembangannya begitu, atau ini sangat dinamis sekali gitu ya. Selain itu juga diagnosa anak-anak yang saat ini kalau kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang parents gitu tidak belajar, maka kita juga akan semakin bingung nih dengan anak-anak kita. Karena dunia tumbuh kembang, dunia anak, dunia kesehatan, dunia pendidikan ini kan risetnya juga terus berjalan ya Ustazah ya. Jadi mungkin dulu itu kondisinya A, sekarang ternyata dari hasil riset yang terbaru kok dia nih B gitu. Nah, pendidikan, pengasuhan itu kan harus menyelaraskan dengan hal-hal itu. Jadi itu menjadi tantangan bagi seorang guru. Lagi-lagi kembali kenapa seorang guru itu tidak boleh lelah belajar. Jadi harus terus termotivasi untuk belajar, karena itu sih. Sama dengan orang tua juga ya Ustazah. Gak ada sekolah kan untuk orang tua. Iya. Mereka rata-rata kan ya sudah menikah, kemudian memang harus punya anak. Iya. Setelah punya anak baru dihadapkan dengan berbagai macam program perkembangan begitu. Kadang belum ada bekalnya, tapi tantangannya sudah di depan mata. Itu yang membuat sulit. Makanya salah satu yang menjadi program layanan ya di unit tumbuh kembang talenta itu adalah kita juga ingin mengambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Bagaimana kita bisa menjadi mitra untuk sharing ilmu begitu ya, sharing tumbuh kembang, sharing wawasan begitu, pendidikan itu tidak hanya kepada siswa tapi juga
juga kepada guru dan orang tua gitu sih. Mungkin ini terakhir Ustazah. Mungkin ada nggak kisah-kisah mungkin bisa jadi inspirasi ya buat Iya. orang tua begitu Iya. untuk tidak lelah ya untuk mendampingi putra putrinya begitu. Jadi mungkin success story ya Oke. dari orang tua yang berhasil mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ya. Sepanjang saat ini kan 15 tahun ya kita menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, lalu kemudian ada unit talenta sebagai supporting system, kita sedang berjalan menuju ke 20 tahun. Kalau kita bicara tentang success story, kita bicara tentang kisah yang inspiratif, nampaknya gitu ya, karena jumlahnya ini mungkin kalau dihitung sekarang alumni kita tuh sudah menyentuh angka ratusan ya Us, Iya. dengan kebutuhan khusus beragam diagnosa. Semua anak-anak itu adalah inspirasi bagi kami begitu, sebagai seorang pendidik yang setiap hari dari pagi sampai sore kita membersamai mereka gitu ya. Dalam keadaan mereka itu sangat senang, sangat sedih, sangat ketakutan, sangat cemas, sangat lelah, sangat bosan di sekolah atau sangat termotivasi untuk ke sekolah, semuanya itu adalah kisah inspiratif yang membuat kita itu termotivasi setiap hari untuk berjumpa dengan mereka. Tapi yang paling penting Ustazah itu terdapat di dalam Al-Quran gitu ya. Allah mengkisahkan nih luar biasa sekali sahabat Abdullah bin Umi Maktum ya, sahabatnya Rasulullah yang beliau itu juga berkebutuhan khusus. Ini adalah seorang sahabat tunanetra, tapi ini disebut di dalam Al-Quran gitu ya. Ini jadi merinding sore hari ini karena memang beliau ini adalah salah satu sahabat yang pernah menjadi muadzinnya Rasulullah bersama dengan sahabat Bilal, lalu pernah menjadi imam sholatnya Rasulullah begitu ya. Dan yang paling terkenal adalah beliau ini adalah salah satu sahabat yang sangat mencintai ilmu. Nah, kami semuanya di unit tumbuh kembang maupun di layanan inklusi di Insan Permata terlebih ya, dan mungkin di layanan-layanan inklusi lain gitu, kami sering menjumpai bahwa sebenarnya begitu anak-anak berkebutuhan khusus ini adalah salah satu contoh gitu ya, manusia-manusia istimewa yang Allah ciptakan. Mereka itu memiliki motivasi yang luar biasa dalam berbuat kebaikan dan belajar. Jadi mereka-mereka ini motivasinya luar biasa gitu ya Ustazah. Bahkan ketika mereka itu mau mengucapkan sesuatu terkait keinginannya sendiri, misalnya Ustazah aku mau makan, tuh sulit, tapi mereka ini hafal 2 juz gitu ya Al-Quran gitu ya. Jadi juz 29, juz 30 tuh mumtaz ada. Penyandang Down syndrome ya, yang kalau kita tahu bahkan dokter tuh juga sudah memvonis karena IQ-nya itu termasuk yang retardasi mental berat, untuk bisa mengungkapkan perasaannya, kebutuhannya mungkin kesulitan. Tapi Al-Quran itu begitu mudah dihafal oleh mereka, dan mereka ini betul, dan mereka ini adalah manusia-manusia yang suci ya. Makanya disebut di dalam Al-Quran juga tuh penghuni-penghuni surga, karena mereka tuh nggak mungkin berpikir buruk juga tentang orang lain tuh begitu. Jadi mereka tuh selalu berpikir baik tentang orang lain. Jadi nggak ada mereka tuh berpikir apakah ustadzahku ini nanti menyakiti ataukah dia ada keinginan untuk memperhatikan orang lain, tuh sama sekali tidak gitu ya. Nah, ketika kami mendampingi mereka gitu, ternyata ustadzah tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sepanjang itu diusahakan. Jadi ketika ada ikhtiar, lalu di situ ada doa, di situ ada konsistensi, maka semua yang akan kita capai itu bisa kita tuju. Sebenarnya itu. Jadi itu yang membuat kita sangat terinspirasi gitu ya. Ada murid kami juga yang cerebral palsy, dokter memvonis bahwa dia itu mungkin selamanya hanya akan ada di tempat tidur karena memang mampu rawat gitu ya, hanya membutuhkan perawatan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya, tetapi dia bisa berjalan gitu ya dengan kuasa Allah gitu. Dengan program-program yang kita susun di sekolah, dia bisa berjalan seperti temannya berjalan, dia bisa bercerita, dia juga bisa belajar apapun seperti teman-temannya belajar. Jadi intinya selama begitu ya, harapan kita kepada Allah ini besar, kita terus menggantungkan semua hal ini kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kemudian kita benar-benar mengupayakan ini, artinya mengikhtiarkan ini sungguh-sungguh begitu ya Os ya. Jadi tidak hanya sekedar menunggu, membuang waktu gitu. Lalu kita melakukan ini semuanya tuh secara konsisten. Insya Allah apa yang kita tuju di depan itu bisa kita wujudkan.
Dan keberkahan itu betul betul yang kita rasakan di Iya. Astana. mendampingi mereka gitu ya usia banyak sekali keberkahan yang nyata gitu ya. Jadi kita jadi lembut hati kita, lalu kemudian kita jadi mudah tertawa bersama mereka, kita menjadi orang. Tapi yang paling terasa ya Ustazah Yusi ketika kita menjadi mitra belajarnya anak-anak itu adalah yang pertama itu rasa syukur bahwa Masya Allah ya, Alhamdulillah Allah menciptakan kita dalam keadaan sebaik-baik mungkin apapun itu keadaannya gitu. Jadi rasa syukur, lalu kemudian kita belajar tentang sabar yang pasti ya, kita belajar tentang sabar ketika bersama dengan mereka, dan kita belajar tentang selalu merasa termotivasi dan selalu merasa cukup begitu sih dengan mereka. Masya Allah, itu mungkin ya. Jadi ketika kita bicara masalah sekolah inklusi, sebenarnya kita tidak bicara masalah keterbatasan ya Ustazah. Betul. Justru kita bicara masalah kesempatan, Betul. ya, kesempatan yang sama Iya. Pak, untuk semua anak itu mendapatkan haknya. Iya. Gitu. Kita bicara tentang inklusivitas, maka kita bicara tentang keragaman, kita bicara tentang penerimaan, kita bicara tentang ramah, kita bicara tentang aman, nyaman, dan penghargaan. Jadi semoga melalui layanan di unit tumbuh kembang talenta ini, anak-anak spesial gitu ya, ataupun anak-anak tipikal yang ada di luar sana itu bisa menjadi anak-anak yang semakin merasa aman, nyaman, lalu kemudian juga bisa berprestasi Ustazah. Kalau selama ini mungkin anak-anak berkebutuhan khusus itu hanya diterima ya penerimaan. Mereka berhenti pada sebuah kata atau keadaan penerimaan. Ya udah, dia diterima di sekolah ini, lalu kemudian apa? Tanda tanya besar. Tapi semoga dengan inklusivitas, dukungan unit tumbuh kembang talenta ini, semua anak-anak spesial yang ada di bawah naungan Yayasan Insan Permata Malang ini, selain penerimaan itu juga ada kesempatan untuk saling mendapatkan prestasi gitu ya. Jadi berprestasi gitu. Ada keterlibatan dan prestasi. Iya. Aduh, itu tadi obrolan kita ya. Jadi seputar anak berkebutuhan khusus dan juga dukungan unit talenta Insan Permata di Sekolah Insan Permata Malang begitu ya, kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita bicara masalah anak berkebutuhan khusus, kita tidak bicara masalah keterbatasannya, tapi justru kita memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak-anak ini, sehingga kedepannya itu prestasi-prestasi atau potensi-potensi yang ada pada dirinya itu bisa dioptimalkan. Dan yang paling penting ini masalah kewajiban syariatnya. Jadi bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus juga mengenal Tuhannya, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal kewajiban-kewajibannya. Insya Allah itu, semoga apa yang kita obrolkan bersama ya Ustazah, ini ada hal-hal positif yang bisa dipetik gitu ya, didapat oleh ayah bunda dan sahabat Insan Permata. Begitu. Sekali lagi terima kasih Sama-sama Ustazah Yusi. Semoga nanti ada kesempatan lagi ngobrol-ngobrol. Iya. Ngobrol-ngobrol. Dan ayah bunda terima kasih atas perhatiannya sudah sudah bersama kami di sore hari ini dengan parents, karena setiap orang tua punya cerita untuk dibagi. Saya Yusi Arifianti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Disabilitas Internasional anak-anakku yang spesial dan ayah bunda semuanya. Semangat.